nanti kita bawakan tulisannya, catatannya. Membacanya 41 kali kalau salah. Insya Allah ketika kelak kita mati masuk ke alam kubur, kita disambut langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita mesti banyak bersyukur kepada Allah, karena nyaris tidak ada sesuatu yang kita rasakan hari ini melainkan semuanya karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita datang ke masjid ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak mungkin bisa bersujud kepada Allah. Jangan kita beranggapan, oh karena saya sehat bisa datang ke masjid. Karena tidak sedikit orang yang sehat tapi tidak menyempatkan diri hadir ke musola. Kenapa? Selain merupakan rahmat dari Allah, itu juga karena kasih sayang dari Allah. Allah memberikan izin kepada kita. Maka pelajaran pentingnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau dasarnya adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah, maka insya Allah kita juga melaksanakan ibadah juga ikhlas semata-mata karena Allah. Allah menyatakan di dalam surah Yasin yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Apakah kalian tidak mengetahui atau apakah kalian lupa dengan janji kalian ketika aku mengambil perjanjian kepada kalian? Ya bani Adam, wahai seluruh anak cucu, alla ta'budu syaitan, agar jangan sampai kalian semuanya ini menyembah kepada syaitan. Syaitan yang dimaksud adalah perilaku syaitan atau amalan yang diajarkan oleh syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Wa an i'buduni, dan akan tetapi kata Allah, sembahlah aku ibadah, beribadahlah kepada aku. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus tegak. Maka sebagaimana kita sholat 5 waktu yang mardhab, yang wajib, berarti berapa belas rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat kita mesti baca Fatihah, dan di setiap Fatihah kita pasti membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Berarti 17 kali kita memohon kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari semalam minimal kita meminta itu kepada Allah. Belum lagi ditambah dengan sholat sunnah, belum lagi ditambah dengan sholat sunnah rawatib, ba'da atau qabliyahnya, belum lagi ditambah dengan tahajud, belum lagi ditambah dengan sujud yang lain. Maka insya Allah orang yang senantiasa sujud kepada Allah, hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak uang, banyak rezeki, banyak harta, tapi kalau tidak ada sujudnya kepada Allah, sia-sia. Apalagi tadi kita pakai sujud lagi, malah lebih sakit lagi. Maka oleh karenanya kita harus ingat bahwa sebenarnya apapun yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada lain tujuannya adalah agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu cara bersyukur yang terbaik adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu selamat atau tidak selamat bisa dibedakan dari sujudnya kepada Allah. Walaupun dia tidak banyak memiliki harta, walaupun dia tidak termasuk orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah di dunia, tapi dia senantiasa balik sujud kepada Allah, hatinya tenang. Dia tidak pernah sulit hidupnya. Dia mikirnya nggak pernah rumit, karena dia yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada dirinya itu insya Allah adalah yang terbaik. Jangan pernah mengukur kebahagiaan seseorang itu dengan berapa banyak dia memiliki harta, tetapi ukuran kebahagiaan seseorang adalah seberapa banyak dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak dia sujud kepada Allah, sebegitunya dia tenang kepada Allah. Kalau kita mungkin di malam ini ditanya siapa yang paling banyak duit, ada yang bisa jawab siapa paling banyak duitnya malam ini? RT kan lagi. Tapi kalau ditanya siapa yang berbahagia, tidak ada yang tahu. Siapa yang paling bahagia di antara kita tidak tahu. Bisa diganti bapak paling bahagia, kita tidak bisa mengetahui itu. Oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, pergunakanlah waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin.
Sebab waktu hari ini tidak akan terulang besok. Bahkan 1 detik hidup kita yang sudah berlalu itu tidak mungkin bisa kita ketemukan lagi. Maka berhati-hatilah dengan waktu, berhati-hatilah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi hal yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Atau jangan sampai gara-gara nikmat itu Allah memusuhi kita. Banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, tapi pada akhirnya tidak bisa kita kelola dengan baik dan di ujungnya kita menjadi musuh Allah. Sudahlah Allah yang memberikan, Allah yang menanggung hidup kita, Allah yang menjamin semuanya, Allah pula yang kita musuhi. Kalau kita sudah berani kepada hukum Allah, Allah umumkan perang kepada kita. Kalau Allah sudah mengumumkan perang kepada seseorang, siapa yang mau senang sama dia? Allah saja tidak senang. Bagaimana caranya membuat Allah itu merasa senang kepada kita? Ridho. Apa itu ridho? Ghinal qalbi bima qasama Allah. Apa itu disebut dengan ridho? Senang dan bahagia terhadap segala sesuatu yang Allah tetapkan dalam hidup. Dikasih banyak uang, ridho kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Tidak dikasih uang pun, tidak dikasih rezeki banyak hari ini, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Dikirimi anak-anak yang soleh, alhamdulillah ya Allah. Dikirimi anak yang masih belum menjadi anak saleh pun alhamdulillah ya Allah, anak saya belum saleh, tapi inilah kesempatan bagi saya untuk mendidik anak saya agar dia menjadi anak saleh ya Allah. Dikirimi istri yang bukan solihah, mungkin dikirimi istri hari ini istrinya masih cerewet. Ibu saya yakin di belakang bukan termasuk ibu yang cerewet ini. Banyak yang hadir nampaknya. Alhamdulillah ya Allah, istri Pak RT termasuk cerewet. Selamat ya, istri gaji termasuk tidak cerewetnya. 11-12 ya. Dikirimi istri yang suka ngomel sekalipun, alhamdulillah ya Allah, aku ridho padamu ya Allah. Mungkin melalui istri saya yang suka ngomel ini kesabaranku harus diuji. Dikirimi tetangga yang suka berkalut, alhamdulillah ya Allah, saya dikirimi tetangga yang suka nak berkicau ya Allah, tapi tak apa ya Allah, mungkin ini ujian untuk saya ya Allah. Ridho. Orang yang paling kaya dia. Kenapa? Dia selalu senang dan bahagia terhadap apapun yang Allah putuskan untuk dirinya. Kita selalu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah ridho-Mu. Bagaimana Allah akan memberikan ridho kepada kita, sementara kita tidak pernah ridho terhadap keputusan Allah. Keputusan Allah itu menyangkut seluruh hidup kita. Maka ketika seluruh hidup itu sudah diputuskan sedemikian rupa oleh Allah, Allah kirimkan untuk kita, terima kasih ya Allah. Engkau kirimkan sakit sekalipun ya Allah, bahkan Engkau kirimkan penderitaan ini sekalipun ya Allah, aku ridho, aku bahagia. Karena ini sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah pasti itu adalah yang terbaik. Kita mungkin waktu kecil pernah bercita sesuatu ya. Pak RT dulu cita-citanya jadi apa? Jadi polisi. Pak RT jadi polisi, cita-citanya Pak RT polisi, malah jadi polisi gitu. Jadi dia pengen jadi pilot, malah jadi koki. Tapi itu kan ketetapan Allah. Maka kata Allah, wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Wa ni'buduni, dan akan tetapi sembahlah aku, beribadahlah kepada aku ya Allah. Kata Allah, Allah itu sebenarnya tidak butuh disembah, karena Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari makhluknya. Kalau kita butuh kepada Allah, mestinya kita yang datang kepada Allah, mestinya kita yang berharap kepada Allah, mestinya kita yang meminta kepada Allah. Allah tidak disembah, tetap Allah tetap maha kaya. Kita tidak sujud kepada Allah sekalipun tidak berpengaruh bagi Allah. Jangankan cuma satu gang, apa ini namanya Purnajaya, seluruh bumi sekalipun tidak sujud kepada Allah itu tidak masalah bagi Allah. Karena Allah itu adalah qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak pernah membutuhkan siapapun. Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak butuh saya, Allah juga tidak butuh Pak RT. Allah tidak membutuhkan itu. Karena Allah itu berkehendak terhadap sesuatu itu bukan atas desakan siapapun. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita ini harus senantiasa bersujud kepada Allah? Karena Allah menjanjikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu adalah zat alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan.
Liyabluwakum, tujuan Allah menghidupkan kita dari sesuatu yang mati ini. Liyabluwakum, agar kemudian Allah menguji kalian. Berarti hidup ini adalah ujian. Ujian untuk ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amalan, yang paling baik amalnya itu siapa? Yang paling baik amalnya di antara kita itu siapa? Bukan hari ini yang kelihatan, nanti. Amal kita kan kelihatan, tidak kelihatan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Yang kelihatan mungkin sholat berjamaah, tapi sedekah di antara kita kan kita tidak tahu. Entah itu sedekah di Dedi, entah itu sedekahnya Pak Imam. Walaupun mungkin Pak Imam sedekahnya tidak lebih besar dari yang lain, tapi nilai keikhlasannya dalam bersedekah pun apalagi yang banyak ditambah dengan nilai keikhlasannya kepada Allah dan nilai manfaatnya. Hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian dari Allah macam-macam. Kita selalu mengatakan beriman kepada Allah, tapi sementara kita tidak pernah diuji oleh Allah. Maka ujian iman itu banyak. Hasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia ini menyangka? Jangan-jangan kita ini menyangka bahwa iman kita itu betul-betul iman kepada Allah. Setelah kita berkatakan aman, aku beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, padahal kalian ini belum diuji. Kita ini belum diuji oleh Allah. Ujian itu banyak. Ada ujian ketika kita diberikan kesusahan. Banyak orang yang lulus ketika diuji susah. Pernah diuji susah sama Allah? Susah apa kira-kira? Bisa cari duit, sama. Lah di saat kita susah cari duit, belum waktunya duha, sholat duha. Ya ji, ini dulu ji, waktu susah awal-awal rantau. Ya bosan, awal-awal rantau dari Malang ke berapa? 97 Batam Pontianak. Pasti kita pernah mengalami suatu masa di mana kita sulit. Pak Ente juga pernah sulit, pernah susah, pernah kaya, belum? Oh iya. Kita pernah mengalami susah, pernah mengalami sulit, bentuknya macam-macam. Dan di saat itu kita dekat kepada Allah, ya Allah. Jam 2 malam kita nangis sama Allah. Bahkan jam 1 malam kita udah sujud kepada Allah. Di saat orang lain sedang tidur, kita sujud kepada Allah. Apa? Gara-gara susah. Tapi ingat, apakah setelah susahnya keluar, masalahnya sudah selesai, apakah dia masih ingat kepada Allah? Banyak orang yang lulus ujian Allah ketika diberikan kesusahan, susah rezeki lulus, karena banyak orang miskin sabar. Gimana nggak sabar? Ya memang nggak ada. Ini anak kos dulu, modalnya anak kos berapa? 2.000 sama Pak. Satunya apa? Satu beli apa? Satu beli roti, 1.000-nya beli roti, 1.000-nya beli rumah. Modalnya anak kos. Ketika susah dia lulus, ketika miskin dia lulus, ujian Allah dia lulus. Tapi ingat, ketika ujian miskin lulus jadi orang kaya, apakah dia lulus dalam kekayaan? Kemudian Allah akan menguji, selain daripada ini, Allah akan menguji apakah mampu dia menghindarkan diri dari maksiat. Itu sakit. Ketika dia lulus dan ujian menghindarkan diri dari maksiat, ujian yang ketiga adalah ujian ibadah. Maksiat bisa ditinggalkan, dia tidak melakukan perbuatan maksiat, dia cenderung meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi apakah dia akan lulus ujian Allah ketika diuji dalam ibadah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar sebentar. Mau ke masjid Pak? Ada. Maghrib ya. Lupa ini cuma pastikan kalau udah maghrib. Tengok jadwal. Malam subuh-subuh. Assalatu wassalamu alaik. Baru subuh ini kamu. Kumpul WC itu bukan bulu. Kencingnya, habis itu balik lagi tidur. Ternyata dia tidak lulus menghadapi ibadah. Karena memang manusia yang beriman itu mesti harus diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bil khairi wasyarr. Dan kata Allah, aku pastikan nih kata. Aku pastikan untuk kalian, pasti aku uji kalian dengan sesuatu yang enak dan dengan yang tidak enak. Itu kata Allah. Aku pastikan ini. Nah, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sulit, cenderung kita lulus. Karena bersungguh-sungguh akan keluar dari persoalan dekat sama Allah. Tapi ketika kita diberikan nikmat besar, Allah datangkan bisnis yang tanpa henti, mulailah sibuk. Jangankan sholat sunnah ya dia, itu sama saya. Dulu saya awal-awal datang Putra tahun 2016, yang masih awal gagal-gagal.
Oh, dekat dengan masyarakat ini. Sekali-kali di telepon, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf Pak, bisa nanti di telepon ya. Saya lagi di perjalanan. Luar biasa yang namanya manusia. Nah, dulu ya. Awal-awal masih datang dari Padang, masih kurus. Alhamdulillah udah makmur sekarang. Ukuran celana tiap bulan nambah. Nah disitulah Allah akan datangkan, Haji Dewi, aku akan uji kamu dengan ini. Dulu ketika kamu masih awal-awal datang dari Padang, kamu masih begini dan begitu, kamu begitu dekat. Aku selalu mendengar suara membaca Al-Quran. Aku selalu mendengar dan aku selalu melihatmu datang ke musala. Aku selalu melihat dan mendengarmu datang ke masjid, meratap kepadaku. Apakah hari ini ketika aku berikan itu, engkau masih melakukan yang demikian? Allah menanyakan itu. Mana Dewi ini? Rindu aku tahu. Nah, jangan sampai kemudian kerinduan Allah kepada kita itu menjadi sebuah kemarahan. Udah aku kasih baik-baik, tak baik pula kata Allah. Colek malaikat. Aku dulu punya hamba yang baik. Tiap saat dan waktu dia datang ke masjid, sebelum datang waktu salat dia selalu ambil Al-Quran, kemudian membaca beratap kepadaku. Tapi kemana lama-lama dia ini kok malah mundur ini? Malaikat laporan, ya Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan yang dulu dekat kepada di saat susah, ternyata hari ini sedang berbahagia. Kenapa? Banyak duitnya ya Allah. Ngapain bisnis ya teman? Kemana bisnis? Jakarta. Terus apakah di perjalanan menuju Jakarta dia salat ya Allah? Cuma kalau 4 rakaat jadi 2. Salat subuh dipotong ya Allah. Tapi alhamdulillah dengan demikian Allah tahu apa? Dia masih mengingat. Dan sama dengan sejarahnya tak dapat. Sahabat Nabi yang awal miskin kemudian minta-minta sama Nabi biar kaya itu. Awalnya hilang salat ini, zuhurnya hilang karena sibuk membala kambing. Lama-lama sama asarnya hilang. Ditanya sama Nabi, kemana tak labang Nabi saya Nabi, dia masih sibuk mulangkan kambing. Setelah maghrib, mana lagi tak labang, kok belum datang maghrib nih? Nabi sibuk masukkan kambing-kambingnya. Sekali isya, mana dia? Capek kayaknya Nabi gitu kan. Sekali subuh mana tak labang? Dia berangkat lagi Nabi, kemana? Bawa kambing itu aku tuh, kalau ada. Disitulah manusia selalu saja ada alasan kepada Allah. Hari ini nikmat besar untuk kita semuanya. Saya tidak sedang menasihat, saya bukan menasihati saudaraku, tapi saya menasihati diri saya sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sekalian. Sudah jam berapa ini? Ya, saya mohon izin Ustaz dan Ibu salawat kepada Ustaz dan Bapak salawatan. Saya mohon izin karena saya sudah janji sama panitia ini Sungai Selamat Pak. Habis Sungai Selamat saya langsung penyelesaian lagi di panggilannya. Masuk ke tapi ini saya berapa menit? Tidak ada salawatan sikit lagi. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan istiqamah di dalam hal-hal yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur ya Ghafur dzunub ila anta ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ijma'na 'ala al-kitab was sunnah. Allahumma ijma'na 'ala al-kitab was sunnah. Allahumma ijma'na 'ala al-kitab was sunnah wajma'na fi surati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaum al-qiyamah. اللهم ارزقنا يا رزاق رزقا حلالا كثيرا وارزقنا يا رزاق رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.